Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang evaluasi kinerja pendidik dan tenaga pendidik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang berontakan. Yang pertama, Dea Putri Mendra Utami, saya sendiri Huriah Fatina, selanjutnya Huriah Nabila Rohimi. Baiklah, pembacaan presentasi pertama yang akan saya sampaikan saya sampaikan sendiri. Evaluasi kinerja PTK. Penilaian atau evaluasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan sebagai bahan pengambilan keputusan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui objek evaluasi tersebut. Dalam konteks evaluasi guru atau tenaga pendidik, untuk menjadi objek evaluasi ialah guru atau tenaga pendidik tersebut. Evaluasi tersebut menganalisis seberapa besar persentase kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Pada Peraturan Menteri Negara Pendagayunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 mengatakan bahwa penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik merupakan sebuah sistem pengelolaan kinerja berbasis guru yang dibuat untuk menilai atau mengevaluasi tingkat kinerja guru sebagai individu dalam rangka mencapai kinerja sekolah secara maksimal yang berdampak pada peningkatan prestasi peserta didik. Pada umumnya, slide selanjutnya. Tujuan evaluasi PTK itu, pada umumnya tujuan pelaksanaan evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik ialah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tingkat kompetensi guru, meningkatkan efisien dan efektivitas kinerja guru dan sekolah, menyajikan suatu landasan untuk mengambil keputusan dalam mekanisme penetapan efektif dan kurang efektifnya kinerja guru. Selanjutnya, menyediakan landasan untuk program pengembangan koefisien berkelanjutan bagi guru, menjamin bahwa guru melaksanakan tugas tanggung jawabnya, serta mempertahankan sikap-sikap yang positif dan mendukung pembelajaran peserta didik yang mencapai prestasinya. Selanjutnya, menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru serta bentuk penghargaan lainnya. Dengan demikian, diharapkan evaluasi kinerja tenaga pendidik dapat menjadi pedoman yang berdasar untuk penentuan keputusan dan kebijakan dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru dan tenaga pendidik. Selanjutnya, konsep evaluasi kinerja tenaga pendidik. Dalam pelaksanaan evaluasi menentukan adanya rambu-rambu atau konsep evaluasi. Konsep evaluasi syarat sistem pelaksanaan, aspek dinilai dalam evaluasi dan perangkat pelaksanaan evaluasi. Syarat-syarat sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik diperlukan untuk memperoleh hasil evaluasi yang benar dan tepat. Syarat-syaratnya antara lain valid, yaitu aspek yang dinilai benar-benar mengaku komponen-komponen tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, atau tugas lain yang relevan dan fungsi sekolah. Yang kedua, reliable, mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberi hasil yang sama untuk seorang tenaga pendidik dan devaluasi kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Selanjutnya, praktis, dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat padilitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Selanjutnya, prinsip pelaksanaan evaluasi kinerja PTK yang akan disampaikan oleh Huriah Nabila Rohimi. Kepada Huriah Nabila Rohimi, dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi kinerja PTK. Nah, agar hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja tenaga pendidik dapat dipertanggungjawabkan, ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama, berdasarkan ketentuan, di mana evaluasi kinerja tenaga pendidik harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Yang kedua, berdasarkan kinerja. Aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja tenaga pendidik adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru atau tenaga pendidik sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Yang ketiga, berdasarkan dokumen TK guru. Penilai, guru atau tenaga pendidik yang dinilai dan unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi kinerja tenaga pendidik harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik, terutama yang berkaitan dengan pernyataan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh, sehingga penilai, guru atau tenaga pendidik, dan unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi mengetahui dan memahami tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam evaluasi. Selanjutnya, penilaian evaluasi kinerja PTK. Dilaksanakan secara konsisten, dilaksanakan secara teratur setiap tahun diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun dengan memperhatikan objek-objek berikut. Yang pertama, ada objektif. Evaluasi kinerja tenaga pendidik dilaksanakan secara objektif sesuai dengan kondisi nyata guru atau tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang kedua, adil. Evaluator atau penilai kinerja tenaga pendidik memberlakukan syarat, ketentuan, dan prosedur standar kepada semua guru atau tenaga pendidik yang dievaluasi. Yang ketiga, akuntabel, yaitu hasil pelaksanaan evaluasi dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, bermanfaat, yaitu evaluasi kinerja tenaga pendidik bermanfaat bagi guru atau tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan dan sekaligus pengembangan karir profesinya. Selanjutnya ada transparan, yaitu proses evaluasi kinerja tenaga pendidik memungkinkan bagi evaluator atau penilai, guru atau tenaga pendidik yang dievaluasi dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh akses informasi atas penyelenggaraan evaluasi tersebut. Selanjutnya, berorientasi pada tujuan, yaitu evaluasi berorientasi pada tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, berorientasi pada proses, yaitu evaluasi kinerja tenaga pendidik tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga perlu memperhatikan proses, yaitu bagaimana guru atau tenaga pendidik dapat mencapai hasil tersebut. Selanjutnya, berkelanjutan. Evaluasi kinerja tenaga pendidik dilaksanakan secara periodik, teratur, dan berlangsung secara terus-menerus selama seseorang menjadi guru atau tenaga pendidik. Yang terakhir yaitu ada rahasia, di mana hasil evaluasi hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik, ada beberapa aspek yang dievaluasi sehubungan dengan peranan guru atau tenaga pendidik sebagai pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Maka, dalam evaluasi kinerjanya, terdapat beberapa unsur yang harus dievaluasi, antara lain. Yang pertama, ada evaluasi guru mata pelajaran atau guru kelas. Aspek-aspeknya yaitu yang pertama ada merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi dan menilai. Yang ketiga, menganalisis hasil penilaian. Yang keempat, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Nah, dalam penerapan 4 domain kompetensi tersebut, guru atau tenaga pendidik wajib menguasai 24 kompetensi yang digolongkan dalam 4 kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang tercantum dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Yang kedua ada evaluasi guru BK atau bimbingan konseling. Kompetensinya yaitu yang pertama merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, yang kedua mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, yang ketiga menganalisis hasil evaluasi bimbingan, yang keempat melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan. Nah, di mana penerapan konselor atau guru pembimbing konseling diwajibkan menguasai 4 ranah kompetensi yang mencakup 17 kompetensi yang tercantum dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Selain tugas utama seorang pendidik, juga memiliki tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Pelaksanaan tugas tambahan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka dan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka. Tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka yaitu yang pertama menjadi kepala sekolah per tahun. Nah, kompetensinya menjadi kepala sekolah ini meliputi yang pertama, kepribadian dan sosial, lalu ada kepemimpinan. Selanjutnya ada pengembangan sekolah, lalu pengelolaan sumber daya, selanjutnya kewirausahaan, selanjutnya supervisi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu menjadi wakil kepala sekolah per tahun. Di mana kompetensi menjadi wakil kepala sekolah ini ada kepribadian dan sosial, kepemimpinan, pengembangan sosial, kewirausahaan, akademik, kesiswaan, sarana dan prasarana, serta hubungan masyarakat. Lalu, ketua program keahlian atau program studi yang sejenisnya, kompetensi dari yang itu meliputi kepribadian, sosial, perencanaan, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dan pelaporan adalah kompetensi terakhir dari ketua program keahlian tersebut. Selanjutnya menjadi kepala perpustakaan. Kompetensi dari kepala perpustakaan ini, yang pertama, ada perencanaan kegiatan perpustakaan. Yang kedua, pelaksanaan program perpustakaan. Yang ketiga, evaluasi program perpustakaan. Keempat, ada pengembangan koleksi perpustakaan. Kelima, pengorganisasian layanan jasa informasi perpustakaan. Yang keenam, penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketujuh, promosi perpustakaan dan literasi informasi. Yang kedelapan, pengembangan kegiatan perpustakaan sebagai sumber belajar kependidikan. Yang kesembilan, kepemilikan integritas dan etos kerja. Dan yang terakhir yaitu pengembangan profesionalitas perpustakaan. Selanjutnya menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit produksi atau sejenisnya. Kompetensinya antara lain yang pertama ada kepribadian, yang kedua ada sosial, yang ketiga ada pengorganisasian guru, laboratoran atau teknisi, yang keempat ada pengelolaan program dan administrasi, yang kelima pengelolaan pemantauan dan evaluasi, yang keenam pengembangan dan inovasi, terakhir yaitu ada lingkungan dan K3. Nah, sedangkan tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, tugas tambahan minimal 1 tahun, misalnya menjadi wali kelas, guru pembimbing program induksi, dan sejenisnya. Selanjutnya ada yang kedua, tugas tambahan kurang dari 1 tahun, misalnya menjadi pengawas penilaian dan evaluasi pembelajaran, penyusunan kurikulum, dan sejenisnya. Selain syarat, prinsip, dan aspek yang dievaluasi, hal lain yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik ialah perangkat pelaksanaan. Perangkat pelaksanaan ini digunakan dengan tujuan agar evaluasi yang dilaksanakan memperoleh hasil yang objektif, akurat, tepat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Diana Bila Romini.
Selanjutnya yaitu perangkat pelaksanaan evaluasi kinerja PTK, prosedur pelaksanaan evaluasi PTK, peran guru dalam administrasi PTK yang akan disampaikan oleh Dea Putri Nendra Utami. Kepada Dea dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi mengenai beberapa perangkat pelaksanaan evaluasi kinerja PTK. Yang pertama yaitu pedoman pelaksanaan evaluasi. Pedoman tersebut mengatur tentang tata cara evaluasi dan ketentuan yang harus digunakan oleh evaluator atau penilai, guru atau tenaga pendidik yang dievaluasi, serta unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi. Yang kedua, ada instrumen evaluasi. Jenis instrumen evaluasi kinerja tenaga pendidik merupakan paket instrumen yang dilengkapi dengan rubrik evaluasi untuk masing-masing indikator kinerja dari setiap tugas utama guru atau tenaga pendidik. Lalu ada prosedur pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik. Evaluasi kinerja tenaga pendidik setidaknya dilaksanakan 1 tahun sekali pada tiap sekolah. Evaluasi tersebut dilaksanakan oleh kepala sekolah atau orang atau panitia yang ditunjuk atau dibentuk langsung oleh kepala sekolah. Pada saat penelitian, petugas peneliti sidak ke tempat pengajaran guru terkait dengan membawa lembar instrumen evaluasi yang berisi tentang poin-poin berdasarkan si guru yang diuji. Hasil penelitian dikoding ke lembar instrumen tersebut ke dalam bentuk skor-skor. Setelah hasil tersebut terisi, hasil dari lembaran instrumen selanjutnya akan didisplay ke dalam lembar laporan evaluasi. Dalam bentuk laporan tersebut, dapat dilihat secara jelas kinerja tenaga pendidik yang telah dievaluasi. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi PTK. Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam mencapai tujuan pendidikan. Peran guru bukanlah hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, namun juga dilihat secara luas, guru juga berperan sebagai administrator pendidikan. Administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan segala sesuatu, baik personal, spiritual, maupun material yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Jika seorang guru mampu melaksanakan segala tugasnya dalam pendidikan serta mampu berperan di dalam tata administrasi sekolah, dapat dikatakan guru tersebut mampu memenuhi tuntutan profesionalisme seorang guru. Adapun peranan guru dalam administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan yaitu yang pertama, membuat buku induk pegawai, yang kedua, mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabat, kerpek, cuti pegawai, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat inventarisasi semua file kepegawaian baik pada sekolah, guru, maupun tata administrasi. Yang keempat, membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang kelima, membuat laporan data sekolah dan pegawai. Yang terakhir yaitu mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dea Putri Nandra Utami. Mungkin sekian dari kelompok 5 yang membahas materi tentang evaluasi kinerja PTK dan peran guru dalam administrasi PTK. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.